Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam santun, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Rahayu, Rahayu Merdeka. Bertemu lagi di channel Kejawen Revolusioner. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas dan mengupas secara tuntas garis kehidupan anak yang lahir pada hari Minggu Legi. Bagaimana kisah perjalanan kehidupan anak yang lahir hari Minggu Legi? Yuk ikuti video ini sampai selesai agar tidak gagal paham. Baiklah sedulur dimanapun berada, alangkah baiknya sebelum memulai video ini sampai selesai untuk dukung channel ini dengan cara subscribe, like, dimanapun berada. Anak yang lahir pada hari Minggu Legi memiliki nilai neptu 10. 10 di sini dijumlah dari minggu bernilai 5 dan legi nilainya juga 5. Di total menjadi 10. Jadi anak yang lahir pada hari Minggu Legi memulai siklus roda kehidupan di usia 0 sampai 6 tahun memiliki nilai 4, nilai yang sangat baik, nilai yang cukup besar. Biasanya nilai 4 dianalogikan dengan anak yang mudah diatur, kesehatan bagus, rezekinya juga oke. Secara rezeki ini diambil juga seimbang dengan keadaan orang tua, keadaan bapaknya. Kita sering dengar dan melihat bahwa orang tua suka ngomong gini nih waktu si A rezeki saya bagus, waktu si B rezeki saya buruk. Lah itu ada alasannya sedulur. Alasannya ya memang berdasarkan dari siklus roda kehidupan anak dan bapaknya. Jadi saling berkaitan. Jadi nilai 4 di sini mudah diatur juga, cerdas, tidak rewel, tidak ambekan, tidak pemurung, semua berjalan baik, semua jalan membahagiakan. Lanjut ke usia 6 ke 12 tahun, nilainya 6, nilai kejayaan. Tentu di usia 6 ke 12 tahun anak kita masuk ke sekolah dasar. Anaknya cerdas, mudah diatur, banyak teman, pandai bergaul, gesit, lincah, warawiri kesana sini. Orang tuanya pun sama, berdampak, berefek ke rezeki orang tua juga bagus. Kembali lagi membahagiakan masa-masa kecil yang sangat luar biasa. Bersyukur Bapak Ibu ketika memiliki anak yang lahir pada hari Minggu Legi. Lanjut ke siklus berikutnya di usia 12 ke 18 tahun. Dur, nyungsep, ambruk. Ibarat lampu yang terang benderang jadi gelap gulita. Berubah total, berputar 180 derajat. Yang tadinya jaya di usia 6 ke 12 tahun, sekarang usia 12-18 tahun hancur, gelap gulita. Anaknya jadi pemurung, kesehatannya terganggu, sulit diatur. Ya, di sini juga dijauhi teman-teman, ditimpa rasa bosan, malas, semua serba berantakan. Secara kerezekian pun berefek, berdampak ke keluarganya. Semua saling simbiosis mutualisme. Jadi jangan heran, jangan kaget bagi sedulur yang sedang mengalami fase nilai kehancuran, nilai 1, nilai keburukan. Harus bersabar, harus tawakal. Laluilah roda kehidupan kalian dengan senang, dengan happy, dengan gembira dan positive thinking. Inilah manfaat gunanya kita memahami tentang rumus roda kehidupan agar kita tetap setia dan waspada. Lanjut ke usia 18 ke 24 tahun, nilai 2, nilai yang biasa-biasa saja. Secara rezeki, keuangan, karakteristik semua berjalan normal seperti anak pada umumnya. Bagi yang mau melanjutkan kuliah, monggo silakan. Di sini nilai 2 setidaknya keluar dari lubang jarum ketika nilai tadi, nilai di masa-masa sekolah SMP dan SMK usia 12-18 tahun dengan hancur, nilainya pun buruk, prestasinya hancur di sekolah dengan nilai 1, sekarang 18-24 tentu sudah pasti ini keluar dari masa sekolah. Beranjak ke
kuliah ataupun maupun bekerja. Silakan ditentukan masing-masing kalian mau memilih jalan kehidupan kemana. Di sini kerezekian kalian cenderung aman, tapi nggak bisa lebih, nggak bisa nabung yang istilahnya memiliki estimasi yang mewah, nggak bisa. Di sini nilai kalian sedang biasa-biasa saja. Secara otomatis memang semua siklus kehidupan seperti itu apa adanya. Lanjut lagi, beranjak ke usia 24 ke 30 tahun, pecah pamor. Selalu saya katakan hati-hati ketika kita sedang bertemu dengan pecah pamor. Bagi yang sudah menikah, karena di sini usia 24-30 yo, ada yang sudah menikah di tahun sebelumnya, ada juga yang tidak. Tapi bagi yang belum menikah, saya sarankan hati-hati, tahan dulu sampai kalian keluar dari lubang jarum di siklus pecah pamor ini. Karena sekali lagi saya katakan, biasanya yang tidak memahami ataupun yang miskin ilmu pengetahuan serta miskin pengalaman ataupun kurang dalam pendidikan, cenderung kegagalan yang mereka dapatkan ketika pecah pamor. Jadi harus hati-hati. Terus bagaimana Ki kalau saya ingin memaksa untuk menikah? Ya monggo silakan saja, tapi harus ditanggung konsekuensinya. Kalian harus komitmen dengan pasangan kalian. Ayang, bebek, ya kan? Komunikasi terbuka, nggak usah heran, nggak usah malu-malu, harus bicara satu sama lain. Saya nilai pecah pamor, jadi mohon maaf apabila nanti akan terjadi seperti ini, dijelaskan saja terhadap pasangan Anda. Kenapa harus seperti itu? Agar nanti tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Karena sekali lagi pecah pamor itu gejolak jiwa, asmara bangun. Ketika kalian sudah menikah pun, kalian akan mengalami sebuah rasa yang tidak biasa. Kalian bosan terhadap pasangan kalian. Kalian selalu seperti Tom and Jerry, berantem satu sama lain. Padahal hal-hal sepele, masalah-masalah sepele. Harus hati-hati. Ya, kalian merasa rumput tetangga itu lebih indah. Gangguan orang ketiga. Itulah pecah pamor. Sedang harum, laris manis, banyak mata memandang, banyak orang yang suka dan senang terhadap kita. Gak usah heran, ya itulah pecah pamor. Cenderung berefek terhadap gejolak jiwa, gejolak asmara, puber, intinya seperti itu. Jadi bagi yang sudah menikah hati-hati, bagi yang belum menikah juga hati-hati. Sekarang beranjak ke usia 30 ke 36 tahun. Masuk ke siklus putaran kedua. Karena roda kehidupan ini perputaran itu terjadi selama 30 tahun. Perputaran itu kena 6 tahun, 0 ke 6, 6, 12, 12, 18, 18, 24, 24 ke 30 itu per 6 tahun perputarannya. Jadi sekarang masuk ke putaran kedua, usia 30 ke 36. Kembali nilai awal, nilai 4, nilai yang cukup baik. Rezeki bagus, teman mulai berdatangan, banyak kesempatan, rezeki bagus. Jadi manfaatkan setiap momen, manfaatkan setiap kesempatan. Nggak usah ragu, nggak usah takut. Bagi yang mau usaha, silakan buka usaha. Usaha apapun saya katakan ketika nilai bagus, no problem, don't worry. Nggak usah takut, semua berjalan baik, berjalan lancar. Naik lagi usia 36 ke 42, kembali nilai jaya, kebahagiaan, kesejahteraan. Ini kalian dapatkan di usia siklus 36-42 dengan nilai kejayaan. Apapun yang kalian pupuk di tahun-tahun sebelumnya, kalian dapatkan, kalian petik ketika siklus nilai kejayaan. Apapun ya, apapun sababianya, itu terjadi ketika pada fase nilai kejayaan. Yang pengen punya rumah, insya Allah terwujud. Ingin punya kendaraan, terwujud. Ingin umroh, pergi haji, insya Allah terwujud.
ketika dinilai kejayaan, dengan catatan bagi yang mau berusaha, bagi yang mau bekerja, bukan orang yang malas-malasan, bukan yang diem-diem baik kan, yang hanya kerjaannya ngopi ngerokok sembari nyenderan di bawah pohon pisang. Jadi enggak seperti itu siklusnya, enggak seperti itu rumus kehidupannya. Lanjut lagi ke usia 42, 48. Bertemu nilai kehancuran yang tadinya terang benderang dengan nilai kejayaan, nilai 6, rezeki bagus, kesehatan bagus. Sekarang ketemu nilai kehancuran, nilai 1. Makpet, mati total. Seperti kena bom atom. Hancur berkeping-keping. Usaha, kesehatan terganggu, pikiran buntu, dijauhi teman, kolega semua menjauh. Ada apa? Pasti itu pertanyaan yang paling banyak dipertanyakan oleh sedulur dimanapun berada. Ketika datang ke saya, Ki, pengusaha yang dagang, Ki, usaha saya hancur, berantakan, customer saya hilang, bangkrut, kebakaran dan lain sebagainya. Kenapa ini terjadi? Wah, ini pasti saya ada yang nyantet nih, Ki. Pasti ada yang zolim, ada yang syirik sama saya. Oh, tar dulu. Nggak bisa begitu sama saya. Saya selalu mengajak sedulur untuk berpikir cerdas dan waras. Nggak boleh kita suuzon, nggak boleh kita saling menuduh. Itu masuknya fitnah. Bagi saya cek dulu roda kehidupannya. Sedang nilai berapa? Biasanya ketika pengusaha ataupun bekerja, ketika nilai 1, ya rezeki itu biasanya mutlak hancur. Rezeki mati ketika nilai 1. Jadi kalian gak usah macem-macem. Jadi kalian gak usah aneh-aneh, gak usah suujon, gak usah berpikir yang macam-macam. Sedangkan kalian dengan nilai buruk, tapi pikiran kalian ditambah buruk dengan persepsi-persepsi yang tidak sesuai fakta dan kenyataan. Lebih baik kalian eling, lebih baik kalian memohon munajat kepada Allah, berusaha lebih kuat, lebih keras lagi. Selalu ada solusi. Saya katakan selalu ada solusi, karena memang ada 3 faktor yang bisa merubah siklus roda kehidupan ini. Minimal memperbaiki, ada jalan keluarnya, ada solusinya. Kalian bisa pertanyakan terhadap saya, ada nanti nomor kontak di bawah, nomor admin, bisa kalian tanyakan, Ki, bagaimana solusinya ketika kita sedang usaha bertemu nilai 1. Itu ada solusinya, silakan bertanya, gak usah ragu. Lanjut ke siklus berikutnya, usia 48-54 tahun, kembali nilai pas-pasan. Rezeki pas-pasan, karakteristik, kesehatan, semua berjalan pas-pasan. Masalah keuangan, kalian gak bisa mau hal-hal yang aneh, hal-hal yang neko-neko. Kalian tahan dulu, sabar dulu, pelan-pelan ya, alon-alon sing kelakon, sampai nanti kalian ketemu nilai yang baik, nilai yang berlimpah. Lanjut lagi usia 54 ke 60, kembali pecah pamor, asmara bangun, puber, gangguan rumah tangga, orang ketiga, rumput tetangga lebih indah daripada punya kita. Itulah yang terjadi. Harus dijaga, meskipun di sini usia senja 54 ke 60, itu bukan masalah, itu bukan jaminan. Jadi pecah pamor itu akan terus terjadi selama kita masih bernafas, selama kita masih bernyawa. Itulah siklus roda kehidupan, mau tidak mau, suka tidak suka, semua berjalan otomatis. Jadi awas, harus tetap hati-hati ketika kalian menjalani hubungan rumah tangga. Jaga mata kalian, jaga lisan kalian, jaga pikiran kalian, saling komunikasi satu sama lain terhadap pasangan agar tidak terjadi perpisahan. Nauzubillah. Lanjut lagi ke siklus roda yang putaran ketiga, 60 ke 66, kembali nilai 4, nilai yang baik, nilai yang cukup tinggi, kerejekian bagus, kesehatan bagus, semua berjalan bagus. Terus naik lagi nanti ke 66, 72, nilai kejayaan lagi. Seperti tadi pun penjelasannya sama, nilai kejayaan. Apapun yang kita harapkan, cita-cita kita, senang bahagia ketika nilai kejayaan. Itulah
siklus roda kehidupan berputar per 6 tahun. Kiranya itu saja penjelasan tentang roda kehidupan anak yang lahir pada hari Minggu Legi. Ini sifatnya tidak mutlak, ini sifatnya tidak kaku. Ini bisa berubah dengan 3 faktor yang bisa mempengaruhi ini semua. Hanya itu saja, mohon maaf apabila saya ada salah kata dan perbuatan. Kesempurnaan hanya milik Allah. Kesalahan, kekhilafan selalu ada dalam diri saya, Al-Fakir. Jangan lupa dukung channel ini dengan cara subscribe, like, dan share agar saya terus semangat dan tidak bosan-bosan untuk membuat konten-konten berikutnya untuk edukasi, untuk syiar ilmu dan budaya khususnya Nusantara. Terima kasih saya ucapkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.